Kisah ritual pesugihan lendir Titip Sukmo. Di pedalaman hutan, di tempat yang tak bisa saya sebutkan, bayangkan ada sosok perempuan jangkung, wajahnya hancur, rambut panjang kusut, tangan dan kakinya dirantai di atas ranjang besi di dalam ruangan seperti penjara. Sedangkan di luar ruangan itu, beberapa lelaki tampak sedang mengantri, seakan bau amis dan busuk itu tak pernah ada. Namanya Mas Gunawan, seseorang yang dulunya pernah menjadi sopir pribadi di keluarga kaya raya dan mempunyai banyak usaha yang tersebar di mana-mana. Mas Gunawan beserta anak dan istrinya terpaksa merantau ke daerah sana karena perkara pekerjaan. Dan dari Mas Gunawan inilah cerita itu ada. Cerita tentang pengalaman beliau waktu masih aktif menjabat sebagai sopir pribadi di keluarga tersebut. Kisah yang dibagikan Mas Gunawan ini benar-benar di luar akal sehat manusia. Bahkan beliau pernah berkata, "Gila, benar-benar manusia gila. Kalau saya tahu lebih dulu, mungkin saya tidak mau bekerja sama dia." Di pedalaman hutan, di tempat tahun yang tak bisa disebutkan pastinya, Gunawan masih benar-benar mengingatnya. Bahkan masih terbayang bagaimana malam itu sosok lelaki yang sudah 25 tahun ini mengaji, memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan menyekolahkan kedua anaknya, melakukan persekutuan dengan sosok yang begitu menyeramkan dan menjijikan. Dan yang paling mengejutkan lagi, Gunawan mengetahui satu hal. Bayangkan Mas, sosok yang saya sebutkan itu tadi adalah istrinya sendiri. Malam itu Gunawan sedang duduk di depan teras rumah sederhana, ditemani segelas kopi dan beberapa cemilan kering. Rumah sederhana pemberian dari juraganya karena ketekunannya. Gunawan adalah sosok pekerja keras dan disiplin. Itulah sebabnya jasanya masih dipakai. Hujan tak kunjung reda. Niat untuk masuk ke dalam kamar belum juga datang. Karena bagi Gunawan, hal yang membuatnya berbahagia yaitu ketika menyendiri sambil melihat video dua bocah cilik dari ponselnya. Mereka adalah anak-anak Gunawan. Walaupun mereka satu rumah, tapi Gunawan tak ingin mengganggu istirahatnya. Terlebih lagi, minggu ini Gunawan masih ada beberapa jadwal untuk mengantar juraganya ke luar kota. Cabang tempat juraganya membuka usaha, membuatnya harus siap siaga jikalau ada panggilan mendadak. Sebenarnya dia lelah, tapi ia tak pernah menyesali pilihannya untuk menjadi sopir pribadi. Walaupun waktu istirahatnya terganggu, tapi itu merupakan kepuasan batin tersendiri bagi Gunawan. Apalagi Gunawan sudah berkeluarga. Uang tentu menjadi prioritas utama untuk kesejahteraan keluarganya. Sampai akhirnya ponsel yang sejak tadi dipegang berdering dengan begitu kencang, membuatnya begitu terkejut dan buru-buru memencet tombol hijau pada layar ketika tahu kalau nama orang yang menelpon adalah juraganya. "Halo Mas Gun." Suara dari seorang lelaki yang dikenalnya terdengar tegas dan tak asing bagi Gunawan. "Sampean lagi di mana? Bisa kesini sekarang?" Sudah jelas kalau si penelpon adalah juraganya, tapi Gunawan menangkap
ada sedikit kejanggalan dari suaranya.